Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran karena kita masih harus tetap belajar dari rumah. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat membantu kalian semua belajar dari rumah. Hari ini kita masih membahas tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Hari ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Pertama, kita akan mengetahui macam-macam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, kita akan memahami keragaman karakteristik yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui tokoh di dalam cerita fiksi jenis legenda yang berjudul Kali Gajah Wong. Di pembelajaran 3 diceritakan bahwa Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya, pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang dikunjungi oleh Dayu. Nah, dalam percakapan antara Dayu dan teman-temannya bahwa mereka mengetahui menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Ya, pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota, kata si Edo. Apa sih contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi? Ayo kita cari tahu. Minta mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama ada gambar kegiatan produksi buku. Terlihat di sana ada beberapa mesin yang sedang mencetak buku. Kemudian di bawahnya ada gambar bursa buku, kegiatan distribusi buku. Nah, dalam gambar ini, seorang bapak dengan kemeja biru dan celana warna jingga digambarkan sebagai distributor. Sedangkan anak yang mengenakan seragam sekolah disebut sebagai konsumen karena dia mengkonsumsi buku yang dibelinya. Nah, ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi diperlukan untuk melangsungkan kebutuhan hidup seseorang, ya. Artinya, setiap orang harus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Bisa satu, bisa dua, ataupun bisa ketiga-tiganya. Apa yang dimaksud produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Apa saja contoh-contoh orang yang melakukan kegiatan produksi? Kegiatan produksi ini bisa berupa barang atau jasa ya, misalnya petani, kemudian nelayan, peternak, ya itu adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang. Bisa juga dari pabrik-pabrik seperti tadi pabrik percetakan buku. Kemudian bisa juga dalam bentuk jasa, misalnya konsultan, guru, polisi, dosen, dokter, pengacara, dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini kaitannya kegiatan produksi yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan kegiatan ekonomi. Tentu saja untuk bisa melanjutkan hidupnya, seseorang perlu bekerja. Nah, pekerjaan itu tadilah yang disebut sebagai kegiatan produksi. Artinya, setiap orang yang bekerja menjadi produsen. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang pekerjaannya menyalurkan barang? Ya, itu adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Misalnya ada pedagang kecil besar ya, warung, swalayan. Kemudian ada supir yang bertugas mengangkut barang-barang dari pabrik misalnya ke tempat-tempat pedagang. Atau juga bisa sales dan lain-lain. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Mereka tidak
menghasilkan sebuah barang, namun mereka menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Apa hubungannya kegiatan distribusi dengan kegiatan ekonomi? Tentu saja, apabila orang-orang yang pekerjaannya menyalurkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, pastinya dia juga melakukan kegiatan ekonomi, karena tidak semua barang dapat langsung kita beli atau kita ambil dari produsennya langsung. Nah, yang ketiga, apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menikmati atau menggunakan barang atau jasa yang tadi diciptakan oleh produsen dan yang disalurkan oleh distributor. Orang-orang yang menggunakan barang atau jasa dari produsen, ya, dari orang yang melakukan kegiatan produksi disebut konsumen. Nah, apakah hubungannya kegiatan ekonomi dengan kegiatan konsumsi? Tentu saja, untuk dapat melanjutkan kebutuhan hidup, seseorang harus menjadi konsumen, karena tidak mungkin seseorang memiliki segala sesuatu yang diperlukan, misalnya pakaian, makanan. Tidak mungkin dia bisa menikmatinya ketika dia tidak menjadi konsumen. Nah, buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapatkan julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Nah, pada zaman dulu, Tanjung Pinang juga disebut sebagai kota pelajar karena banyak warga-warga dari pulau-pulau datang ke Tanjung Pinang untuk bersekolah. Nah, di pembelajaran 2 kita sudah mengetahui banyak sekali keunikan yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, tidak hanya keunikan berupa wisata, ada istiadat dan lain-lain ya, tapi juga ada keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekali sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ada di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari luar negeri, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang sangat terkenal, ya, itu adalah UGM atau Universitas Gadjah Mada. Selain UGM masih banyak yang lainnya, misalnya Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyaknya universitas atau perguruan tinggi yang ada di sana, maka tentu saja banyak orang-orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Nah, tadi telah disebutkan bahwa banyak sekali orang-orang dari luar daerah Yogyakarta yang datang ke sana untuk menempuh pendidikan. Lalu bagaimana karakteristik pelajar yang ada di sana? Tentu saja karena sudah banyak suku bangsa yang datang ke Yogyakarta, ya, maka sudah bercampur baur suku-suku yang ada di sana. Misalnya ada suku Jawa, Sunda, Batak, etnis Tionghoa, dan lain-lain. Nah, maka menyebabkan karakteristik pelajarnya beragam. Nah, di setiap sekolah, semua pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik yang ada. Di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain, tanpa memandang suku dan agamanya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan, karena perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, ya. Bukan hanya di Yogyakarta saja ya, di daerah tempat tinggal kita juga tentunya ada berbagai keragaman karakteristik dari teman-teman di satu kelas, satu sekolah, maupun teman-teman di lingkungan rumah, di tetangga kita. Tentunya yang harus kita lakukan adalah saling menghargai perbedaan yang ada dan menghormati tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Nah, daerah tempat tinggal di Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Di antaranya Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Nah, penduduk Yogyakarta ini sering menyebut sungai dalam bahasa daerahnya adalah kali, maka disebut Kali Gajah Wong. Kali Gajah Wong terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjangnya tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17,
Kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sangat sedikit. Nah, cerita tentang Kali Gajah Wong bisa kalian baca di halaman 91. Hari itu, Kisah Prawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Kisah Prawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dewi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengilap, sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Kisah Prawira kepada Kiai Dwi Pangga. Kisah Prawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran, Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Kisah Prawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejok, untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Kisah Prawira. Tenang, Kang, aku pasti akan membantumu, tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok. Biasanya, kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya. Jelas Kisah Prawira. Ki Kerti Pejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti Pejok pada Kisah Prawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Kisah Prawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tidak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kerti Pejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal. Kau tak akan bisa berendam di sini. Lalu kemanakah Kerti Pejok dan gajah Kiai Dwi Pangga pergi? Dan apa yang terjadi kepada mereka? Silakan lanjutkan bacaan yang ada di buku tema 8. Dan mudah-mudahan setelah video pembelajaran ini, kalian bisa mengisi pertanyaan soal-soal latihan pemahaman yang ada di form Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.